Mari kita buka Habakuk pasal 3, lihat pada ayat yang ke-6. Habakuk pasal 3, ayat yang ke-6. Saya akan ajak kita baca sama-sama Habakuk pasal 3 pada ayat yang ke-6. Kita baca sama-sama ya, 2, 3. Ia berdiri, maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba, merendah bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanannya berabad-abad. Saya ingin Anda lihat pada kalimat terakhir, Alkitab berkata, itulah apa? Perjalanannya. Itulah perjalanannya berabad-abad. Kata ini sebetulnya, kalau kita perhatikan dengan sedikit teliti, kita akan tahu bahwa Tuhan kita itu bergerak. Dia bukan Tuhan yang diam, dia bukan Tuhan yang statis, dia Tuhan yang bergerak. Dan Alkitab berkata, itulah perjalanannya berabad-abad. Dari abad ke abad, dia terus berjalan. Dia terus berjalan dan dia terus berjalan. Nah, karena dia adalah Allah yang bergerak, maka setiap kali gerakan Tuhan itu ada tujuan ilahinya. Dia seorang master builder yang sangat luar biasa. Dia membangun gerejanya dari abad ke abad secara ajaib sekali. Nilai-nilai yang pernah dibangkitkannya itu tidak pernah hilang, saudara. Ini yang saya ingin Anda coba perhatikan. Saya ingin gambarkan sesuatu yang saya harap menolong saudara untuk melihat bahwa kalau Allah bergerak, seperti seorang master builder. Jadi begini, kalau seorang ahli bangunan sudah meletakkan fondasi misalnya ya pada sebuah bangunan, kemudian dia mulai akan membangun akan temboknya ke atas, ketika dia bergerak ke atas, maka walaupun hari itu dia sedang membangun tembok, maka fondasi ini tidak hilang. Sekalipun tangan si tukang bangunan tidak menyentuh akan fondasi ini, tidak berarti bahwa fondasi ini hilang. Demikian juga pada waktu kelak dia membangun akan atapnya, maka sekalipun atap sedang disentuh oleh Tuhan, tidak berarti temboknya hilang dan fondasinya hilang. Anda berkata, tentu saja Pak, karena itu kan sudah jelas konkret. Di dalam hal rohani, hal yang sama berlaku. Ketika mulai abad pertengahan, gereja mengalami akan satu masa yang begitu berat. Lalu kemudian ada orang bernama Martin Luther yang muncul pada waktu itu, maka apa yang dilakukan Martin Luther itu sampai sekarang tidak hilang. Setelah orang ini ada begitu banyak tokoh yang lain dalam sejarah gereja, sampai yang kita kenal pada hari ini, kita di sini. Tapi apa yang mereka sudah temukan kembali, rediscovery, ditemukan kembali, apa yang hilang dari gereja, dipulihkan dan ditemukan kembali, maka penemuan-penemuan ini tetap berlaku sampai dengan hari ini. Kita mungkin sudah tidak lagi terlalu memuja Martin Luther. Tapi ketika dia berkata, dia dengar firman yang berkata, the just shall live by faith. Orang benar akan hidup oleh karena imannya. Sampai sekarang kita berkata, ya orang benar itu hidup oleh karena imannya. Bukan karena hasil perbuatannya. Tapi orang benar, kata Alkitab, hidup oleh karena iman. Nah, dengan demikian, ini yang sedang Tuhan ingin coba tekankan kepada kita. Bahwa kalau kita mengalami pergerakan di sini, tidak berarti apa yang sudah Allah tanamkan dari sejak sekian abad lalu, itu hilang begitu saja. Sama sekali tidak, saudara. Tapi tetap kita harus mengerti bahwa Tuhan itu bergerak. Nah, sebagai pemimpin, sebagai hamba Tuhan, kelak saudara akan menghadapi fakta ini. Bahwa kalau kita ingin maju di dalam Tuhan, kita ingin melihat adanya pertumbuhan dan perkembangan, suka tidak suka, maka saudara harus tetap memiliki kondisi yang bisa bergerak seperti Tuhan bergerak. Dan ini merupakan suatu kenyataan yang berat sekali kalau kita sudah membangun suatu organisasi yang sudah cukup besar dan cukup settle dan kita berkata ini sudah cukup baik, maka berat kita bisa ikut Tuhan bergerak lebih jauh lagi. Nah, oleh karena itu kalau Anda ini sebagian besar mungkin seorang pemula, saya berkata ini baik sekali.
Kelak kalau saudara diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk memimpin sebuah kelompok, sebuah gereja, atau organisasi misi apapun, ingat satu hal, Dia Tuhan yang selalu bergerak. Kalau kita membangun sesuatu struktur apapun, yang dibangun begitu rupa sampai mati, dan tidak mungkin ada pergerakan, saudara hanya bisa mengikuti Allah dalam beberapa langkah saja. Langkah selanjutnya, Anda sudah tidak bisa mengejar kemana Allah sedang membawa kita bergerak. Saya menggambarkan kita ini seperti atlet, saudara, di sebuah stadion. Ya, ini merupakan stadionnya. Dan setiap orang di sini, setiap pribadi mewakili regu untuk kita lari estafet. Masing-masing diberi tongkat, masing-masing dapat tongkat yang harus dia bawa berputar ke arah tempat ini. Ingat bahwa kita ini sebetulnya hanya satu bagian dari rangkaian estafet rohani yang sedang terjadi. Kalau Tuhan tidak segera datang, masih ada generasi di bawah kita yang akan segera siap menerima tongkat estafet dari kita. Kalau Anda seorang perintis, Anda akan memulai merintis sebuah organisasi atau gereja. Ingat bahwa kalau Anda terus pegang tongkat itu selama-lamanya di tanganmu, suatu kali kelak engkau akan menderita kerugian yang mengerikan. Dan ini prinsipnya. Pelari ini lari, dua orang berlari dalam suatu jalur yang berbeda, di waktu yang bersamaan. Yang seorang tahu bagaimana caranya bergerak lebih jauh, melepaskan tongkatnya kepada orang lain, yang seorang tidak percaya bahwa orang berikutnya bisa meneruskan tongkat estafetnya. Dan ini yang terjadi. Si A berlari begitu luar biasa. Sampai di garis yang sama, si B sudah menunggu. Lalu kemudian dia serahkan kepada orang ini akan lari. Sedangkan si C di sini, dia ada D di sini. Dan dia berkata begini, aku dengan B, dengan C, aku lebih bisa. Aku lebih bisa. Lebih kuat lariku. Tapi kalau temanku ini akan kalah dengan dia. Lalu dia buat aturan sendiri. Ketika dia sudah berputar satu lingkaran. Sampai di sini. Dia ngomong kepada temannya. Ntar aja ya. Gua masih mau lari lagi. Dia lari lagi. Tapi yang tidak disadari adalah. Dia sudah lari satu putaran. Si C ini sejelek-jeleknya masih segar, saudara. Apa yang terjadi? Dia bawa tongkatnya lagi. Dia akan rubuh pingsan di sini. Kalau tidak beruntung, dia mati di sini, saudara. Nangkep. Dia tidak akan pernah bisa selesaikan sampai ke garis akhir. Nah, bagian yang paling berat dalam suatu ministry, dalam suatu organisasi adalah ketika saudara harus percaya kepada orang lain. Yang secara mata jasmani belum bisa dipercayai dan kelasnya tidak seimbang dengan saudara. Saya mau ulang lagi. Bagian yang paling berat, satu di antara yang paling berat dalam organisasi adalah waktu kita harus mendelegasikan wewenang yang ada pada kita. Belum sampai penggantian total, baru pendelegasian sebagian dari apa yang biasanya kita kerjakan. Paling berat waktu kita harus menyerahkan dan percaya kepada orang lain, yang pada waktu itu ada lihat kualitasnya jauh lebih rendah daripada yang engkau mampu kerjakan. Tapi menurut saya lebih parah lagi kalau kita tidak pernah percaya kepada orang lain dan tetap kita mau terus pegang sendiri dan tidak membiarkan orang lain ambil bagian secara maksimal. Ujung-ujungnya kita akan pingsan di tengah jalan, saudara. Dan ini yang selalu saya perhatikan di mana-mana. Begitu orang sudah begitu mapan, begitu settle, dia begitu di puncak, sekitarnya akan merasa, wah ini benar-benar orang-orang sekitarku ini tidak mampu lagi untuk mengerjakan yang sekarang aku kerjakan. Lalu engkau berkata, tidak mungkin ada orang bisa menggantikan aku. Dia kualitasnya tidak seperti aku. Kalau sikap itu sudah mulai muncul, hati-hati saudara. Sebab sikap itu hanya membuat engkau berkata, aku tidak percaya dengan yang lain, kecuali dengan diriku sendiri. Aku tidak yakin ada orang lain dipakai lebih dari aku. Dan engkau akan terjebak dalam kesombongan dengan berkata, bagaimanapun aku yang paling baik di antara yang lain. Nah,
Kalau itu terjadi, kesalahan yang paling fatal sebetulnya adalah bahwa selama ini saudara gagal mendidik orang lain. Kalau sampai tidak ada satu orang yang engkau bisa percayai secara kuat dan engkau berkata dia bisa, maka sebetulnya selama ini engkau gagal. Engkau tidak pernah memuridkan orang dengan baik. Engkau tidak pernah menyiapkan orang lain dengan baik. Dan itu gagal. Leadership seperti ini tidak akan membuat kegerakan itu bertahan lama, saudara. Makanya di banyak tempat saya perhatikan. Ada orang berkata, di antara orang besar, tidak terdapat orang besar lain. Biasanya si orang besar ini, dia berjuang dengan Tuhan sendiri. Setelah dia begitu besar, dia sadar tidak ada orang bisa seperti dia. Lalu dia tetap kuasai semuanya sampai dia mati. Dia tetap besar untuk dirinya sendiri. Begitu dia mati, pelan-pelan tapi pasti organisasinya goyang, runtuh, rontok, dan makin mengecil. Itu bahaya pertama. Jadi sekali lagi kalau Anda membangun struktur apapun, terutama kalau itu gereja, lebih-lebih kalau itu gereja. Dengar baik-baik, ini cara berpikir saya. Saya selalu berpikir begini, bahwa tidak selamanya saya akan pegang gereja ini. Bisa karena dipanggil Tuhan pulang ke rumah Bapa, mati. Bisa karena Tuhan mau saya suruh pindah. Nah, siapa yang jamin bahwa saya selama-lamanya akan di gereja ini? Kalau tidak selama-lamanya, berarti akan ada orang lain. Dan orang lain itu yang paling dekat adalah mereka yang ada di sekitar saya hari ini. Jadi buat saya tidak ada pilihan lain. Kalau sungguh kita cinta Tuhan dan bukan cinta pelayanan kita sendiri. Kalau sungguh kita ingin melihat gereja Tuhan berkembang luar biasa. Dan bukan atau tidak melibatkan kita sekalipun. Kita tidak punya pilihan lain kecuali Anda didik orang-orang sekitarmu semaksimal Anda bisa. Supaya mereka kelak bisa meneruskan apa yang sudah Tuhan percayakan. Petrus itu dibandingkan Yesus, kualitasnya bumi langit gak, saudara? Saya mau tanya. Tapi kalau Yesus berpikirnya seperti banyak orang sekarang, kayak begitu dipakai. Petrus kayak begitu, Yohanes kayak begitu, enggak lah. Biarlah Bapak, tolong ke pulanganku ke surga, tunda 3 tahun lagi. Aku akan menyusuri pantai Galilea. Aku cari nelayan-nelayan lain yang mungkin lebih baik dari mereka. Kalau itu terjadi, saudara, rencana Tuhan tidak akan selesai. Anda bisa nangkap yang saya maksudkan. Kelak saudara akan menghadapi realita ini. Waduh Pak, kayak begini kok dipercayai. Ya kayak begini itu kan hasilmu sebetulnya. Itu kan engkau yang didik mereka. Nah kalau kayak begitu ya itu hasilmu. Makanya prihatin dong. Lalu kalau kita sudah mulai melihat itu, beri kesempatan untuk berkembang. Saudara akan melihat mereka berkembang dengan baik. Sebetulnya selama kehidupan itu kuat di tengah-tengah kita, jangan takut kalau orang lain gagal, saudara. Karena kita pun dulu orang-orang yang gagal. Orang besar memulai semua dengan gagal. Tapi mereka bangkit lagi, bangkit lagi, bangkit lagi. Dan mereka berhasil. Ingat Tuhan itu bergerak, saudara. Tuhan itu bergerak. Yang bahaya adalah begini ya. Kalau kita menjadi makin tua. Ingat omongannya Ed Cole. Dosa anak muda itu apa? Hawa nafsu. Dosa orang dewasa itu apa? Kesombongan. Dosa orang tua itu apa? Prasangka, prejudis. Selalu curiga sama orang lain. Nah, kalau kita makin tua, ini yang Anda harus perhatikan. Kalau kita makin tua, ini yang saya selalu omongin ke diri saya sendiri. Kamu boleh tua, tapi tidak boleh jadi tua. Kalau kita makin tua, apa yang terjadi? Secara fisik, secara tubuh, Anda akan merasakan keterbatasan yang luar biasa. Dulu ketika SMA, nggak tidur 2 hari nggak masalah. Sekarang kurang tidur aja problem, saudara. Ketika usia makin bertambah. Secara tubuh, secara jiwa, suka tidak suka, ini ada perubahan. Lihat dari selera kita aja. Kebanyakan ya, ada beberapa orang perkecualian. Kalau Anda masih begitu muda, kalau Anda pakai dasi, Anda cari yang gambar Popeye, gitu ya. Lalu gambar apa lagi? Winnie the Pooh, begitu ya. Dasinya begitu. Begitu makin tua, mulai khotbah masa Winnie the Pooh keluar, saudara.
Anda mulai lain stylenya, sedikit lebih kalem, lebih soft warnanya. Semakin tua lagi, kecuali aneh ya, saya nggak tahu, Scooby-Doo keluar mungkin saudara. Tapi makin tua dia makin soft ya, makin nggak terlalu aneh-aneh gitu ya. Makin tua jeans yang robek-robek itu mulai diberikan ke cucunya. Jadi bagaimanapun sudah mulai settle, mulai tenang. Menjelang pada ketenangan sempurna alias mati. Menjelang ke situ makin tenang, makin tenang saudara. Nah, kondisi tubuh maupun jiwa yang sebetulnya membuat kita berat untuk bisa mengikuti lajunya roh Tuhan. Dengan dinamikanya itu. Kalau kita tidak pernah segera serahkan kepada yang lain, itu pelan-pelan tapi pasti akan juga membuat gerakan Tuhan terkendala oleh karena kendala pada fisik dan jiwa kita. Selama Anda masih terus berkata, kamu baru 17, mungkin jiwamu berpikir 17, saudara. Tetapi kalau Anda makin menyadari dengan usia bertambah seperti ini, Anda makin lama akan sedikit lamban. Cara berpikir kita akan oleh karena benturan terlalu banyak akan makin berhati-hati. Yang muda nggak ada pengalaman, sikat, jatuh bangun lagi, sikat lagi. Tapi yang tua itu lebih katanya bijaksana, walaupun sebetulnya lebih banyak takutnya sebetulnya ya. Tapi kita bungkus dengan kata, oh kami makin bijaksana. Tapi sebetulnya makin takut sebetulnya. Nah, kalau kita tidak bisa mendelegasikan kepada orang-orang sekitar kita, maka tidak akan ada darah segar di dalam organisasi itu. Anda akan tetap lamban tubuh dan jiwa oleh karena faktor usia, rohmu harus tetap bergerak dengan Tuhan, tapi Anda perlu diimbangi orang-orang di bawah yang dinamika jiwa dan tubuhnya lebih bebas dari orang-orang tua. Nah, kalau Anda mengerti faktor kedua ini, mau tidak mau, saudara harus didik orang sebanyak mungkin untuk membuat mereka meneruskan apa yang Tuhan sudah berikan sebagai mandat dalam kehidupan kita untuk melayani Dia. Amen, saudara. Nah, kalau ini kombinasi tua dan muda ini jadi satu, saya beritahu saudara, itu hasilnya luar biasa. Kecepatan orang-orang muda itu tidak mungkin diimbangi dengan orang tua. Nggak mungkin. Orang tua boleh sehebat apa, seurapan apa, tetap lamban saudara. Karena tuanya, fisiknya minimal. Jiwanya juga. Dia sudah terlalu banyak lihat barang yang mengecewakan, sehingga keraguan-raguan bisa muncul, apakah ini iya atau tidak. Tapi seringkali ada hal-hal yang harus dengan cepat dikerjakan. Anda butuh orang-orang muda di sekitarmu. Kalau mereka tidak diberdayakan, dalam waktu sekian tahun lagi, habis. Nah, gereja, kesalahannya adalah, orang muda itu kebanyakan dianggap sebagai pelengkap aja. Mereka tidak diberikan porsi yang cukup untuk menentukan di dalam. Akhirnya apa? Kenapa pelengkap? Terus terang bicara, banyak orang berkata, nggak punya duit. Nggak punya uang, kolektornya kecil. Nggak apa-apa lah anak muda, hilang nggak apa-apa lah, hilang. Hilang betul saudara. Sekitarmu hanya orang-orang tua. Kalau Anda bisa kombinasi ini terus ya, saudara akan solid. Karena itulah dalam kitab Yoel, khusus Roh Kudus berkata, kepada teruna-teruna orang-orang muda, Dia akan curahkan rohnya luar biasa. Nah ini kombinasi, kalau Anda makin matang kelak, saudara, kematangan itu sedikit banyak karena faktor jiwa juga, membuat Anda tidak terlalu seagresif, secepat orang muda. Gerakmu, tapi pengalamanmu, kenalmu dengan Tuhan, itu yang paling kuat, itu motornya. Tapi yang mengeksekut semuanya, yang melaksanakan itu, biarkan mereka yang di bawah kita yang masih muda, train mereka, didik mereka dengan baik. Kalau Anda bisa didik mereka, luar biasa. Kami baru praktekkan, ini sudah masuk ke bulan kedua sebetulnya. George E. datang, saya suka dengan George E. karena begini nih orang saudara. Kalau dia datang di gereja, dia ngelihat, dia observasi. Setelah beberapa hari, dia tanya dengan kami, ini kok begini kenapa? Ini kok begini kenapa? Ini orang kok begini kenapa? Dia bisa ngerti satu persatu, dia observasi. Oh orangmu tuh gini, kualitasnya sekian, kekuatanmu di sini. Dia ngomong detail dari observasinya dia. Ini bagusnya orang ini. Lalu kemudian, terakhir, saya tanya dengan dia, Pastor E, coba beri saya nasihat. Apa yang perlu buat kami? Terus langsung dia punya jawaban, saudara.
Dia berkata begini, coba kamu terapin apa yang pernah kami lakukan di Calvary Church di Singapura. Dulu kami pernah mencapai 5.000 dan ternyata itu bagus karena kami membuka pintu depan lebar, pintu belakang kami tutup. Jadi jangan sampai banyak yang masuk, banyak yang keluar. Nah, nutupnya pakai apa? Dia berkata, nutupnya pakai teaching, pakai pengajaran. Didik mereka dalam firman. Supaya mereka makan firman yang kuat. Tidak gampang kabur karena murtad. Kalau cuma pindah gereja lain, itu lebih mending, saudara. Tapi kalau murtad, itu mengerikan. Didik dalam firman, supaya mereka solid. Terus dia ngajari begini. Jangan berikan firman yang muluk-muluk. Berikan topik pengajaran yang sesuai untuk penerapan mereka sehari-hari. Dan waktu dengar begitu, kami cepat kerja, saudara. Dan saya berkata, waduh, kita nggak punya cukup pengajar. Saya pikir begitu. Ternyata diumumkan dalam jemaat, responnya begitu antusias, ratusan yang daftar, saudara. Dan kemudian mau tidak mau, akhirnya dibagi dalam 12 kelas pagi dan sore. Dari 12 kelas itu saya hanya ngajar sekali. Berarti saya punya 11 yang lain, yang saya paksa ngajar. Dan ternyata, saudara, memang luar biasa. Pada waktu mereka mulai mengajar, saya lihat respon dari jemaat. Saya dengarkan juga, sedangkan saya nguping mereka ketika saya ngajar. Diam-diam saya nguping di ruang sebelahnya. Saya pengen ngerti apa yang mereka omongin. Dan ternyata sepanjang yang kami tangkap sekarang, mereka berkata, ini luar biasa. Setelah 4 kali lewat, akhirnya masuk dalam kelas-kelas yang lebih per topik. Dasarnya diberi lagi, lalu kemudian diberi per topik. Ada topik keluarga, topik keuangan, lalu ada love, sex, and dating, lalu hal-hal yang membingungkan dalam Alkitab. Ini kelompok bingung, saudara. Ada yang kritis-kritis. Itu Kain istrinya siapa? Ada, ya toh? Adam umurnya berapa? Dinosaurus itu apa? Ada orang yang tanyanya macam-macam. Ini kelompok bingung, ada 2 kelas saya beri. Dan ada yang daftar. Kelompok bingung, pokoknya datang bingung. Gurunya ikut bingung, saudara. Tapi diajar 8 kali. Saya lihat bagus, bagus. Teman-teman yang tidak biasa, tidak pernah saya dengar ngajar. Begitu diberi kesempatan, kamu ngajar. Waduh, belajar luar biasa. Saya lihat itu semua belajar, sembahyang belajar. Tuhan, aku mesti ngajar apa? Karena tiap topik tidak gampang. 8 kali. Dan saya diberi nasihat sama George E. misalnya. Jangan kamu yang buatkan materinya. Suruh doa sendiri-sendiri. Asal kamu percaya mereka, mereka bisa. Dan waktu kami kerjakan, ini masuk bulan kedua, saudara. Saya terus terang, saya bersyukur dengar nasihat itu. Karena saya berkata, wow, kita punya orang-orang ternyata yang mampu ngajar dengan begitu baik. Dan semua senang, mereka senang sekali. Mereka nggak tahu ya ini yang ngajar siapa. Pokoknya topik yang mereka butuh, mereka ikut. Dan yang saya terima input yang masuk, ternyata itu bagus sekali. Dan mereka serius sekali, mereka kerjakan itu. Luar biasa, saudara. Responnya pada waktu itu, yang nggak pernah khotbah, bisa nantang orang siapa mau didoakan. Tapi dia ngajar dengan baik. Dan tidak ngawur asal orang diambil, saudara. Tapi itu memberikan peluang kepada yang lain untuk tumbuh, untuk bergerak. Nah, saya belajar bahwa ini semua merupakan kombinasi yang sangat baik. Tentu sesekali saya kumpulkan mereka, saya tanya kamu ngajar apa? Mereka share, mereka saling tukar apa yang mereka sampaikan. Dan itu baik sekali, luar biasa. Dan ketika kami melihat akan hasilnya, respon dari jemaat dan cara mereka menyampaikan, saya berkata, sudah waktunya mungkin lebih banyak lagi harus didelegasikan kepada mereka. Hal kedua yang terjadi adalah soal pernikahan misalnya. Saya beritahu Anda beberapa waktu yang lalu bahwa kami meminta supaya kalau jemaat mau kawin 6 bulan di muka mesti lapor. Karena banyak faktor, tapi terutama kita ingin bangun akan dasar keluarga yang bagus. Sekarang ini karena mereka sudah bisa mengajar dengan baik, sekarang saya minta mereka nangani counseling untuk pernikahan. Sebab yang sudah dalam daftar kami yang akan kawin dengan akhir tahun sampai dengan tahun depan itu sudah 9 pasang. Luar biasa. Jadi mau ada kawin terus tiap kali 9 pasang. Saudara bisa bayangkan kalau 9 pasang harus ketemu pendetanya. Saya mau semampu-mampunya saya itu kekuatan saya terbatas, saudara. Tapi dengan saya memberikan pendelegasian seperti ini, saya lihat potensinya, saya berkata, kalau begitu kamu pun bisa counseling orang dalam pernikahan. Sekalipun mereka bukan full time. Anda beri kepercayaan, Anda tetap dikontrol akan kualitinya.
Anda bicara dengan mereka, tiba-tiba Anda sadar ada kombinasi yang jalan. Apa yang jadi pengalaman kita, pengenalan akan Tuhan, jalan Tuhan, dengan kecepatan mereka dikombinasikan luar biasa. Saya pernah saksikan kepada saudara kan, kami hanya ada waktu 4 hari sebelum Konghi datang bulan September yang lalu, untuk menyiapkan KKR dengan dia selama 3 malam. Dalam 4 hari, kita bisa jangkau 2.000 nama dalam 4 hari. Dan kemudian 500 orang lebih memberikan respon maju ke depan dan terima Tuhan. Siapa yang kerja itu? Oh ya, ide dari saya, saudara. Saya berkata, ini caranya. Tapi siapa yang jalankan? Mereka yang muda-muda itu. Karena mereka punya kekuatan, mereka punya dinamika, mereka punya kecepatan yang luar biasa. Kalau itu diberdayakan, istilah populernya. Kalau itu diberikan kekuatan Tuhan dan diberi dukungan dan berkata, kamu bisa. Dan mereka jalankan dengan segenap hati. Kita melihat kok hasilnya. Dalam waktu singkat, Tuhan memberkati luar biasa. Terakhir, saya minta tolong dikumpulkan beberapa ketua departemen. Pada waktu itu jumlah yang ada sekitar kami 1.670 kalau nggak salah ya. Jadi kita harus kejar angka 300 berapa? 30 orang lagi. Ini belum sebulan, kira-kira baru 2 minggu yang lalu. Saya berkata, coba kumpulkan mereka. Sekarang tanya dengan setiap departemen apa yang mereka mau buat untuk ngejar angka ini. Ketemu sekali, sembahyang bareng, beri arahan sedikit, jalan mereka. Mereka mulai gerak, cepatnya luar biasa. Dalam 2 minggu terakhir, sekarang sudah, tadi saya berkata berapa? Jadi 200 jiwa dalam 2 minggu, saudara. Bayangin. Itu luar biasa. Jadi saya ngelihat itu bisa menghasilkan dampak yang besar sekali untuk pekerjaan Tuhan. Kalau kita bisa mengkombinasi dengan bijaksana ya, Anda akan lihat kegerakan itu sudah datang di tengah-tengah kita. Amen, saudara. Jadi mari kita lihat perspektif ini. Tapi kalau kita bercokol pada posisi kita, dan kita berat untuk berkata, kamu bisa. Mari kerjakan sama-sama. Tapi kita berkata, kamu gak bisa lah. Belum, kamu masih terlalu muda, kamu begini. Kecuali ya, Tuhan ngomong khusus dengan kita. Yang ini harus begini dulu, yang ini begini. Kecuali kalau ada hambatan jelas dari Tuhan, jangan dikerjakan. Tapi kalau kita sungguh-sungguh didik mereka, dan mereka mau dididik dalam waktu yang cukup singkat sebetulnya, Anda akan lihat potensi kerajaan Allah di dalam mereka sebetulnya luar biasa. Tinggal bagaimana peran kita mengizinkan mereka tumbuh atau tidak. Ingat bahwa Allah itu adalah Allah yang bergerak. Ini merupakan bagian dari perjalanannya. Nah, hal yang ketiga yang saya mau sampaikan ini, saudara. Kalau pemimpinnya tidak membuat suatu struktur yang memungkinkan terjadinya pengembangan. Ini yang Phil Pringle sampaikan sebagai nasihat. Dan saya senang dengan nasihat ini karena ini mengingatkan kita senantiasa. Coba Anda dengar baik-baik. Karena ini kelak akan jadi masalah, saudara. Seorang pemimpin, si A misalnya, dia punya kapasitas pribadi. Dia bisa gembalakan katakanlah 1.000 jemaat, 1.000 orang. Dengan tim yang lousy, dengan tim yang brengsek, dengan tim yang kacau balau. Kekuatan dia satu, dia bisa 1.000 orang. Oke. Lalu kemudian ada beberapa faktor tambahan dalam prosesnya. Sehingga jemaat ini berkembang jadi 4.000 misalnya. Kalau orang ini tidak segera membangun struktur yang bisa menopang 4.000 ini, dan dia bertahan dengan konsep lamanya, dan sebetulnya ada faktor-faktor plus lain yang membuat jadi naik 4.000. Faktor plus itu apa misalnya? Oh mudah, kalau ada huru hara misalnya. Gereja langsung penuh. Itu bukan karena kehebatan orang ini, bukan. Huru hara menggiring orang ke gereja. Ini kan bukan faktor kehebatan si A, tapi faktor plus. Atau di gerejamu ada penampakan Yesus. Misalnya, Yesus tangannya melambai-lambai. 3 hari misalnya ya, di gereja begitu.
Oh, ini ribuan orang akan berziarah ke gerejamu. Sambil melambai-lambai tangan juga kepada Yesus. Ini kan faktor plus. Atau tiba-tiba Anda terpaksa mendoakan orang mati. Dan tanpa sengaja bangkit misalnya. Iman belum nyampe, anugerah Tuhan bangkit. Ya tidak selamanya bangkit, cuma sekali-sekali itu aja bangkit. Orang berkata, ini pendeta ini hebat sekali. Bangkitkan orang mati. Ribuan orang akan datang kepada saudara. Dan bawa mayat-mayat kepada gereja saudara misalnya. Ini kan banyak faktor. Faktor plus ini banyak sekali. Di samping faktor kapasitas dari yang bersangkutan. Nangkap saudara ya. Nah, kalau ada faktor-faktor plus, misalnya kapasitas pribadimu sebetulnya 1.000. Tapi tiba-tiba melonjak jadi 4.000. Maka faktor plus ini sebetulnya di luar kapasitasnya. Saya beri contoh yang lebih masuk akal misalnya saudara ya. Walaupun tadi juga masuk akal. Misalnya kalau Anda di sebuah gereja, di sebuah kota misalnya. Anda mengalami akan baptisan Roh Kudus saja. Dan kota itu belum ada gereja yang mengalami hal yang sama. Oh, dengan cepat sekali pertumbuhan terjadi oleh karena orang berkata ada yang aneh di situ. Ya mungkin bisa pindahan gereja lain misalnya. Tapi itu kan faktor plus membuat dari 1.000 jadi 4.000. Jadi ada banyak faktor di luar dari kemampuan si pendeta itu yang membuat dia memiliki apa yang melebihi kapasitasnya. Kalau dia berkata begini, oh ini kan karena Tuhan pilih aku. Timnya berantakan semua, lousy semua, males, gak rohani, berantakan semua. Orang KKN, ini ponaan-ponaannya masuk semua di sini, tetangganya, RT-nya, semua jadi majelis, dia kacau balau. Tapi orangnya berkarisma, 1.000 orang di bawah dia. Ada faktor-faktor plus lain, mendadak jadi 4.000. Kalau sampai tidak dia bangun struktur yang baik, dan membangun seperti ini, artinya perlu perubahan, maka dapat dipastikan dari rekod yang dibuat, ini dalam perkembangannya akan turun. Mencapai 3.000. Bahkan bisa kurang dari 1.000. Sebab tidak tertopang dan tidak tertangani. Gembalakan 1.000 dengan 4.000 beda. Saudara. Anda gembalakan 150 dengan 2.000 lain. 150, satu orang aja vokal, tukang ngeritik. Waduh, itu nyaring sekali suaranya. Melengking dengan nyaring. Satu orang. 2.000, ada 5 orang nyaring. Enggak terdengar. Nyaris tak terdengar, saudara. So 2.000. Yang di sini jauh lebih susah sebetulnya. Kenapa? Personal sekali. Kalau di sini, kita lihat kepala aja. Ini apa? Ini kepalanya hitam. Tapi 150 itu pribadi sekali. Kalau Anda bisa nembus yang di sini, Anda bisa lewati, Anda bisa ke sini. Tapi banyak orang yang terima warisan sudah begitu gede, dia buat drop tinggal 150. Di banyak tempat di seluruh dunia ini, banyak gereja turun seperti ini. Diteliti salah satu faktornya, strukturnya gak siap. Meletakkan struktur ini bukan barang, tapi orang. Berarti Anda harus percaya kepada orang lain. Pak, tapi gak bisa dipercayai. Berarti kamu tidak didik dengan betul. Semua terlalu berfokus kepada dirimu sendiri. Kenapa saya sampaikan ini? Karena saya berdoa, kita semua akan jadi besar di hadapan Tuhan. Lihat ini polanya. Kalau Anda tidak bisa trust dengan orang yang lebih muda, repot. Kalau saya berkata percaya, betul-betul percaya. Jangan kata orang begini saudara, dilepas kepalanya, dipegangin ekornya. Hanya bohong-bohongan aja. Anda lagi tidak mood, Anda tarik lagi. Itu gak percaya, itu membuat permainan yang tidak lucu saudara. Orang dipermainkan, trust. Bagian kita cuma inspect, tapi Anda tidak perlu setiap hari ngerti detailnya. Dan kalau Anda bisa trust, tidurmu lebih enak saudara. Makan lebih enak, tidur lebih enak. Tapi kalau kita nggak bisa trust, untuk apa?
Kalau kita nggak bisa trust, berarti kita mau berkata, kualitasku didik orang-orangku masih kurang baik. Didik mereka dengan baik. Saya suka tuh, salah satu pendeta saya, wakil saya adalah Pak Yos. Saya baptis di bawah situ. Sekian tahun yang lalu. 8-9 tahun yang lalu. Bagus. Orang yang saya baptis di bawah, hari ini jadi salah satu wakil saya. Buat saya itu merupakan kebahagiaan tersendiri. Dan dia lakukan tugasnya dengan baik. Oh, kalau Anda tahu cara kerja dia di kantor, Anda akan senang sekali. Anda tanya data apapun, keluar. Tanya, Pak, orang ini gimana? Dia punya data, dia selalu tahu bagaimana cari data tentang orang. Dia training, dikasih survei, suruh buat ini, suruh nulis ini, kuesionernya terus dikumpulin. Dianalisa. Ini orang Pak, begini. Dari mana Bapak tahu? Oh karena begini, gini. Oh iya, ngerti dia. Saya suruh begitu saudara, mabok saya. Gak bisa. Apakah saya perlu sampai ngerti detail? Enggak perlu. Kekuatan saya, lebih baik otak saya pakai untuk yang lain. Kenapa saya harus kuasai itu? Nggak bisa. Kalau kita trust, akan luar biasa kepada orang lain. Jadi belajar trust. Nah untuk belajar trust, coba mulai dengan yang baik saudara. Kalau ketemu orang, katakan yang baik tentang dia. Pertama-tama lihat yang baik apa. Puji kalau perlu. Jangan lihat jeleknya terus. Ketemu orang, salamnya aja sudah nyakitin hati orang. Ya kan? Selalu lihatnya yang jelek. Ketemu, loh kamu kok kurus? Ngasih uang gak pernah, ngasih makan gak pernah, ngajak restoran gak pernah, kurus diurusin. Loh kamu kok tambah gendut? Wong makan gak pernah minta dia juga diurusin itunya. Loh kok masih hidup loh? Saya bilang kadang-kadang begitu kan. Coba lihat cara bergaul, cara menyapanya aja lihat. Itu kan cenderungnya ngelihat sisi negatifnya orang. Nah kalau Anda pemimpin, Anda pakai kacamata seperti itu terus. Semua orang Anda lihat kurangnya. Lu gak bisa bangun apa-apa. Makanya Nabi itu agak repot saudara. Sebetulnya loh ya, Nabi itu kan ngeliatnya negatif terus. Jadi anak buahnya Nabi, wah susah. Kapan dipujinya? Orang lain kebanyakan madu, aku setetes madu aja gak pernah. Muka tunduk sedikit, tertekan rohmu. Ada dosa dalam hati. Hubungan dengan Tuhan tidak beres. Bertobat. Ya, nangis. Terlalu senang kedagingannya. Susah, saudara. Makanya Tuhan itu adil. Fondasi gereja itu dibangun, dasarnya itu nabi dan rasul. Kalau nabi melulu saudara, hanya dikeduk terus dasarnya, tidak pernah dibangun-bangun. Memang begitu kan karunianya. Makanya kalau nabi jadi gembala, itu akan nanyanya teko. Anak ayam mati satu. Mati satu demi satu dia. Sebab dia kan memang kemanapun lihat negatif. Itu ada orang yang peka dengan setan, saudara. Siapa yang suka begitu? Saya enggak suka. Setan mau menari, setan melompat, setan naik pohon, dia bisa lihat semua. Saya bilang saya enggak perlu lihat yang begitu. Kalau ada yang suka silakan. Tapi memang kalau itu gift-nya dia, setan melulu. Ada ketemu orang begitu, jangan mau tidur sama dia, saudaraku. Mimpi buruk sepanjang malam. Bayangin, baru mau tidur, hurasyata karapasyata. Kenapa? Setan mau deketin kamu loh. Tapi dia lihat betul itu. Dia lihat betul. Baru mau ke WC, sebentar ya, hurasa, keluar. Ada apa? Tadi masuk WC, mendahului kamu. Ya memang safe kita saudara. Tapi kalau terus-terusan sehari 24 jam ketemu yang begini saudaraku. Nanti hari kelima kita yang mati benar-benar. Mau makan kurasyata karapasyata kala. Ikan di dalam kulit bandeng katanya.
Segala macam. Ya memang betul, ikan di kulit bandeng, dalam kulit bandeng. Oh, ikan, no. Ikan bandeng maksudnya. Ngerti ya? Kalau Anda bergereja, saudara mesti dua. Ya. Nabi kalau Anda hilangkan, gawat. Ada banyak hal-hal yang tiba-tiba fatal terjadinya. Tapi dua-dua harus pada tempatnya. Nangkap saudara. Jadi kalau Anda mulai mau berikan kepercayaan kepada orang, Nabi paling susah. Paling susah percaya sama orang. Susah. Coba saya tanya. Elisa itu sebelum Elia diangkat ke surga, pernah bernubuat enggak? Ayo saya tanya. Elisa itu waktu Elia, sebelum Elia diangkat ke surga, Elisa itu pernah bernubuat enggak? Hah? Ngapain dia? Jadi pelayannya aja. Kok enggak pernah nubuat? Ya mau nubuat, Elia berkata, hatimu tidak beres. Mungkin loh saudara ya, ini tafsiran saya sendiri. Mau nubuat sudah mulai engkau kurang 2 jam berdoa tadi. Selalu kelihatan terus begitu kan saudara. Mungkin memang begitukah, saya nggak tahu. Tapi berbahagialah kita kalau bisa melihat yang baik, tapi juga bisa peka dengan dosa. Amen saudara. Hanya satu saja cukup gawat saudara. Lihat yang baik semua Anda ketipu habis sama orang saudara. Tapi lihat yang buruk terus Anda frustrasi. Ini semua kok jelek semua. Coba bayangin kalau Anda bisa melihat setan, ini kok semua setan semua. Kapan senengnya gitu loh saudara. Setan terus yang dilihat. Tapi kalau Anda ngelihat tanpa ngelihat itu, Anda lihat semua yang positif, semua bagus semua. Anda berkata hebat. Anda tertipu. Karena seringkali yang hebat-hebat itu nggak hebat apa-apa, bohong dalamnya. Jadi Tuhan memberikan kombinasi yang bagus. Tapi sebagai pemimpin, Anda harus berani taruhkan orang. Kalau Anda berkata, aku didik mereka. The best, terbaik yang aku bisa, aku didik mereka. Lakukan, saudara. Anda akan gerak dengan cepat sekali. Buat kombinasi dalam leadership saudara. Supaya ini jadi kekuatan yang luar biasa. Amen. Saya akan tambah sedikit saja. Dalam Anda ikut Tuhan, dalam kepemimpinan, banyak orang terjebak ingin menyenangkan, menyukakan, menyenangkan semua orang. Saya mau beritahu saudara, ini tidak mungkin. Yang paling penting, senangkan hati Tuhan. Saya ada satu kisah menarik. Apakah ini true story atau tidak? Menurut saya bisa iya, bisa tidak. Ada satu keluarga, suami istri dengan 3 orang anak. Dan keluarga ini dilahirkan sebagai pribadi-pribadi yang punya keinginan dan punya kehendak yang susah untuk ditawar. Kalau ketemu orang seperti ini, ya bagus saudara. Tapi kalau kumpul dalam satu keluarga, bisa repot. Keluarga ini pindah dari sebuah kota dan mereka pergi ke desa di Amerika. Dan mereka jual rumah yang besar di kota, mereka belikan akan peternakan, ranch di Amerika. Mereka ingin beternak sapi, mereka beli akan ranch sekian hektar. Ini tuh bagus sekali mereka beli. Nah sekarang problemnya ketika mereka akan memulai peternakan itu, ini peternakan ini mau diberi nama apa? Dan 5 orang ini punya will yang kuat dan egoisnya sama-sama kuatnya. Suaminya namanya Don. Dan si Don ini berkata, aku kepala keluarga. Harus diberi nama peternakan ini Don Ranch. Dan apa akibatnya? Kalau itu disebut peternakan Don, maka dia akan membuat tanda, yaitu tanda D. Itu kan seperti cap ya, besi yang kemudian dipanaskan dengan huruf D, lalu ditempelkan di pantatnya sapi. Lalu sapi itu kemanapun akan ada tanda dari Don ini, karena ada huruf D yang ditempelkan pada pantat sapi. Lalu si Don berkata, aku kepala keluarga. Jadi harus pakai namaku, Don Ranch. Jadi ini peternakan ranchnya Don, katanya. Istrinya namanya Elizabeth. Dan Elizabeth juga pribadi yang kuat sekali. Dia berkata, Don, tapi ini ide dari aku. Ini bukan idemu. Kamu pindah desa saja nggak mau.
Sekarang kamu mau ambil pakai namamu. Tidak fair. Ini ide dari aku katanya. Harus diberi nama Elizabeth. Elizabeth Ranch. Katanya begitu. Dia ngotot. Donnya dari Elizabeth berantem, saudara. Berantem. Lalu kemudian anak mereka yang pertama namanya Alice. Si Alice berkata, ya papa mama begitu. Gak ada yang diuntungkan. Supaya netral, pakai namaku aja. Aku anak pertama. Jadi harus pakai nama peternakan Alice. Atau Alice Ranch. Gitu. Jadi berantem mereka. Berantem. Lalu anak yang kedua namanya Tony. Dan Tony berkata, tidak bisa. Ini yang dapat mimpi pertama aku. Kan ngomongnya ke aku dulu. Bukan ke papa, bukan ke mama, bukan ke kakak. Ke aku ini, Tony. Jadi harus dapat nama peternakan Tony. Atau Tony Ranch. Berantem, saudara, berantem. Lalu yang bungsu berkata, tidak bisa. Namanya Hilda, saudara. Bukan herder, saudara, Hilda. Hilda berkata, tidak bisa. Kalian harus ingat semua. Waktu kita beli peternakan ini, uangnya kurang. Dari tabunganku lah maka cukup membeli akan peternakan ini. Jadi tanpa tabunganku nggak ada nih peternakan. Lalu kemudian dia berkata, namanya tidak boleh Don, tidak boleh Elizabeth, tidak boleh Alice, tidak boleh Tony, harus Hilda Ranch. Gak bisa nama lain. Berantem, saudara. Setelah berantem, lalu Pak Don ini sebagai bapak yang baik, mengakomodasi semua kebutuhan. Baik, peternakan ini kita beri nama Don Elizabeth Alice Tony Hilda's Ranch, katanya. Wah, semua setuju. Semua sepakat, inilah namanya. Panjang, biarin. Pokoknya semua dipuaskan. Sudah kan? Nah, sekian waktu berlalu, setahun kira-kira. Sahabat mereka datang dari kota, ingin berlibur di peternakan Don Elizabeth Alice Tony Hilda tadi, saudara. Jadi mereka akan berlibur ke sana. Lalu mereka disambut oleh keluarga ini, dan kemudian teman baiknya begitu masuk ke rumah berkata, gimana kabarmu, Don? Ya, beginilah keadaannya. Aku pengen lihat, berapa sapi yang engkau punya sekarang? Don bilang, gak punya. Loh, kan kamu tadinya beli sekian ratus. Iya. Sekarang setahun sudah lewat kan mestinya itu beranak-beranak. Mesti tambah dong. Apa kena penyakit? Enggak kena penyakit. Dicuri orang enggak juga. Kabur tidak juga. Mati mendadak tidak juga. Kenapa? Ya, pada waktu kami memutuskan bahwa namanya adalah ini, Don Elizabeth Alice Tony Hilda. Akhirnya setelah kami beri tanda, semua sapi kami mati. Sebab bukan dicap cuma D, tapi capnya begini, jadi panjang. Mestinya kan lingkaran ada D, ya kan saudara? Ini mereka enggak, manjang begini saudara. Jadi D, E, A, T, dead. Ini dicap di pantat, cak, mati sapinya langsung. Barbecue jadinya saudara. Nangkep ya, sebagian masih bingung tertawanya belum los saudara. Kalau satu saja, dan yang lain berkata, baiklah pakai namamu. Mungkin sudah ribuan sapi mereka. Tapi semua ingin taruh nama di situ. Don taruhkan D-nya, Elizabeth taruhkan E-nya. Alice taruhkan A-nya, Tony taruhkan T-nya, Hilda taruhkan H-nya. Memang bagus kan, jadi dead. Tempel sekali, langsung kolaps mati. Ratusan sapi mati. Dan semua ada capnya, dead, ranch, saudara. Peternakan mati. Seperti namanya, maka habislah sapinya. Tinggal mereka, itu gak dicap sekalian orangnya, saudara. Itulah kalau mencoba mengakomodasi, menyenangkan semua orang. Kedewasaan akan membuat kita rela kehilangan tempat kita dan jubah kita. Jadi jangan coba, saudara, untuk kita selalu ingin bahwa harus ada namaku di situ. Pengakuan dari manusia tidak terlalu penting. Bagi beberapa hal mungkin penting, tapi tidak pernah pengakuan manusia
membuat kita di hadapan Tuhan lebih dipromosikan atau tidak. Saya mau katakan pengakuan di depan manusia baik kalau mereka memberikannya, kalau tidak, tidak masalah. Karena bukan itu yang kita cari. Amen, saudara. Kedewasaan akan membuat kita bisa merelakan apa yang kita anggap baik. Saya belajar tentang kedewasaan dari hidup saya sendiri. Ketika saya masih kecil, saya masih ingat seringkali kami makan satu meja dengan orang tua, dengan adik. Saya agak curang, kalau makan itu lauknya saya habiskan dulu, saudara. Kalau terutama enak, nasinya saya tinggal. Satu kali terjadi, saya makan dengan cara begitu, nasinya masih banyak, lauknya habis. Dan mami saya ini tukang masak yang pintar sekali, saya senang dengan masakannya. Dan ketika habis, saya tanya dengan mami saya, masih ada lagi nggak lauknya? Dia bilang nggak ada, sudah habis. Tapi mereka masih makan dan yang di piring mereka masih ada. Saya nyesel sekali kenapa saya habiskan lauknya, tinggal nasi, lauknya sudah habis. Orang tua saya lihat anaknya kehabisan lauk. Apa yang mereka buat? Dua-dua serentak ambil yang mereka punya, taruhkan di piring saya. Waduh, saya senang sekali. Tapi saya masih ingat, saudara, saya masih kecil sekali. Itu menimbulkan tanda tanya besar dalam hati saya. Kok bisa ya makanan enak begini dikasihin saya? Kok bisa? Apa mereka tidak tahu ini enak? Saya tahu mereka ngerti. Tapi kok bisa? Saya nggak ngerti, saudara. Sekian puluh tahun berlalu, saya punya anak sendiri. Satu kali anak saya seperti bapaknya modelnya. Dia makan lauknya, dia sisakan akan nasinya. Dia tanya, mama, masih ada nggak? Habis. Dia ngelihat ke saya, tempat saya masih banyak. Dan itu spontan, saudara. Tiba-tiba saya ambil yang saya masih ada. Saya berikan semua. Istri saya spontan buat yang sama. Waktu saya kerjakan itu, saya ingat sekian puluh tahun lalu. Apa yang tidak saya mengerti tadinya, hari itu saya lakukan. Saya berkata, oh ini loh dewasa. Seorang pengarang berkata begini, ketika si bayi lahir, tangannya terkepal, tertutup. Ketika dia mati, setelah tua, tangannya terbuka. Dan dia menyimpulkan, kehidupan itu mengajar kepada kita untuk rela melepaskan hal-hal yang selama ini kita anggap penting dalam hidup kita. Menurut saya bukan hanya kehidupan, kedewasaan akan membuat kita melepaskan banyak hal yang waktu kita kecil, kita cenderung mau genggam dengan tangan kita. Makin kita dewasa, kita makin berkata, ini buat kamu. Anda boleh jadi gembala yang sudah tua sekalipun, 70 tahun umurnya. Tapi kalau Anda tidak dewasa, Anda tidak akan pernah rela menyerahkan apa yang dalam genggamanmu, saudara. Tapi Anda masih begitu muda. Tapi di dalammu engkau begitu matang. Engkau akan sanggup melepaskan apa yang harus engkau lepaskan. Saya belajar supaya kita dewasa. Jangan pernah berpikir, aku akan bisa menyukakan semua orang. Enggak bisa, saudara. Memang jangan berkata, aku akan kecewakan semua orang. Itu juga terlalu. Tapi lakukan yang terbaik. Tapi untuk membuat semua orang puas, tidak mungkin, saudara. Tidak mungkin. Biarlah kita tidak menyukakan hati semua orang, sukakan hati Tuhan. Anda akan disayangi banyak orang. Soal dibenci biasa, soal ditolak biasa. Asal jangan sengaja biar aku ditolak dan aku dibenci. Amen, saudara. Nah, kalau faktor ini Anda bisa mengerti, Anda bisa pegang dalam kehidupanmu. Saya yakin cara kita melihat, cara kita hidup akan berbeda. Mari jadi hamba Tuhan, jadi orang Kristen yang punya cara pandang yang berbeda. Dan mari tumbuh dewasa bagi Tuhan. Amen. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Engkau akan melimpahkan, Engkau akan mencurahkan apa yang perlu buat kami. Dan Engkau akan terus beri kami semua perlengkapan surgawi untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita berkata, amen.